Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, di awal tahun 2020, dunia dihadapkan dengan bencana pandemi COVID-19. Tak hanya berdampak pada bidang kesehatan, dampak yang diakibatkan dari pandemi ini bersifat multidimensional dan masih terus membayangi kehidupan masyarakat dunia hingga saat ini. Menghadapi kondisi yang sangat berdampak pada perekonomian nasional, sebagai perusahaan BUMN, Telkom mendukung penuh upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai kegiatan sosial. Mulai dari bantuan disinfektasi bagi lingkungan, pembagian masker untuk masyarakat, pengembangan aplikasi Peduli Lindungi pemberdayaan UMKM, maupun kegiatan lainnya. Apalagi bantuan yang diberikan Telkom semasa pandemi COVID-19, berikut kami rangkum dalam Kaleidoskop Telkom Indonesia 2020. Memasuki awal tahun 2020, Telkom Indonesia menyiagakan seluruh perangkat telekomunikasi dan tim operasional di kala Indonesia memasuki musim hujan dengan curah hujan tinggi. Direktur Utama Telkom, Riri Adriansyah bersama seluruh direksi mengunjungi lokasi-lokasi yang terkena banjir seperti Bekasi, Cengkareng, Srengseng, dan Tangerang. Untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Telkom menyediakan 1.500 paket sembako untuk masyarakat terdampak di beberapa titik pengungsian, seperti Bekasi, Tangerang, dan Jakarta Utara. Telkom juga mengerahkan perahu karet untuk mendukung kebutuhan evakuasi. Di awal merebaknya COVID-19, pemerintah menetapkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat pasien terpapar virus corona. Berbagai fasilitas pun disiapkan. Salah satunya adalah fasilitas telekomunikasi. Untuk itu, Telkom Indonesia dengan siaga memberikan dukungan akses internet dan sarana teknologi informasi dan komunikasi guna mempermudah para petugas kesehatan untuk menolong dan merawat para pasien maupun untuk keperluan koordinasi berbagai pihak terkait. Guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, Kementerian Kominfo menggandeng Telkom Indonesia mengembangkan aplikasi pengendalian dan penjagaan diri bernama Peduli Lindungi. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan penelusuran, pelacakan, dan informasi bagi masyarakat tentang keberadaan PDP atau pasien dalam pengawasan dan ODP atau orang dalam pemantauan. Dalam langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, Menteri BUMN Erick Thohir secara simbolis menyerahkan paket bantuan Telkom Indonesia kepada masyarakat yang berlangsung di Vertical Garden Telkom Landmark Tower, Jakarta. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara serentak di 7 lokasi kantor Telkom regional. Bantuan sebanyak 100.000 paket yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi ini juga melibatkan 1.300 UMKM binaan Telkom Indonesia sebagai upaya pemberdayaan industri kecil. Pandemi telah merubah pola kehidupan masyarakat yang mengharuskan berbagai aktivitas dijalankan dari rumah, yang tentunya memunculkan kebutuhan mendasar akan akses internet bagi seluruh lapisan masyarakat. Demi menjangkau seluruh cakupan wilayah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan koneksi internet berkualitas tinggi, Telkom Indonesia menyediakan akses informasi di kawasan 3T melalui teknologi VSAT Mango Sky. Kedepannya, Telkom Indonesia akan memperluas program serupa pada sebanyak 241 desa di 26 provinsi seluruh Indonesia.
Tercatat sekitar 60% usaha mikro, kecil, dan menengah binaan Rumah Kreatif BUMN Telkom Indonesia terdampak atas pandemi COVID-19. Menyadari hal tersebut, Telkom Indonesia melaksanakan beragam dukungan bagi UMKM, seperti aplikasi Lapak Ibu sebagai solusi untuk para ibu dan pedagang tradisional. Program titip jual sebagai cara ampuh untuk membantu penjualan UMKM binaan Rumah BUMN Telkom yang terdampak. Selain itu, Telkom Indonesia juga menyelenggarakan berbagai rangkaian webinar serta program Wirakria Milenial 2020 untuk membantu para UMKM di tengah pandemi. Sesaat lagi kita masih akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Telkom selama masa pandemi COVID-19. Tetap di Kaleidoskop Telkom 2020. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada pelemahan ekonomi serta penurunan daya beli masyarakat seiring dengan berubahnya gaya hidup masyarakat dengan adanya pembatasan sosial dalam skala besar. Namun demikian, ada beberapa sektor industri yang memiliki peluang dan prospek untuk dapat tetap bertumbuh di masa pandemi ini. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi, Telkom tetap dapat konsisten untuk menjaga kinerja perusahaannya seiring dengan upaya bertransformasi menuju perusahaan telekomunikasi digital yang fokus pada 3 domain bisnis utama, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services. Bagaimanakah fokus 3 domain bisnis Telkom berjalan di tengah pandemi COVID-19? Berikut rangkumannya untuk Anda. Kondisi pandemi tak menyurutkan upaya Telkom mewujudkan digitalisasi di Indonesia. Terlebih, tuntutan masyarakat yang semakin mengharuskan ketersediaan akses internet yang handal dan berkualitas. Sepanjang 2020, Telkom terus melakukan modernisasi jaringan telekomunikasi dengan menggunakan teknologi berbasis 100% fiber optik di kota dan kabupaten seluruh Indonesia atau yang dikenal dengan program Modern Broadband City. Sampai saat ini, Telkom telah merealisasikan 191 Modern Broadband City dan 8 Modern Province. Sejalan dengan fokus pemerintah untuk terus memastikan UMKM tetap tumbuh dan produktif, Kementerian BUMN berkolaborasi bersama Telkom Indonesia dan 8 BUMN lainnya menghadirkan platform digital, yakni Pasar Digital UMKM atau yang dikenal dengan PADI UMKM. Platform ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan potensi pelaku ekonomi lokal di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pertamina bekerja sama dengan Telkom mengimplementasikan program digitalisasi SPBU di seluruh Indonesia. Melalui digitalisasi ini, Pertamina dapat memantau kondisi stok bahan bakar minyak, penjualan BBM, serta transaksi pembayaran di SPBU. Di pertengahan tahun 2020, sebagai upaya memperkuat pondasi layanan digital platform di masa depan, Telkom membangun data center skala besar berstandar internasional dengan sertifikasi Tier 3 dan 4 yang diberi nama Telkom Hyperscale Data Center atau HDC. Berlokasi di area Bekasi, Direktur Utama Telkom Riri Adriansyah didampingi Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Langkah penting ini dipandang sebagai fondasi dalam menopang pengembangan layanan digital ke depan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada Desember 2020, Telkom memperkenalkan platform bernama Big Box yang akan dijadikan solusi Big Data Analytics untuk mendukung program Satu Data Indonesia yang dicetuskan oleh pemerintah. Nantinya Big Box akan digunakan untuk kalangan enterprise maupun B2B dari berbagai sektor pemerintah pusat dan daerah sebagai acuan untuk mencari insight serta mengambil keputusan yang lebih tepat melalui data.
akhir tahun, anak perusahaan Telkom, Telkomsel, sebagai salah satu operator seluler Indonesia, resmi mendapatkan tambahan 10 MHz di pita frekuensi 2,3 GHz. Penambahan ini nantinya akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan 5G, sekaligus memperkuat layanan 4G LTE yang dimiliki. Sepanjang tahun 2020, Telkom tidak henti-hentinya melaksanakan berbagai aksi korporasi untuk memperkuat bisnisnya di bidang telekomunikasi. Dibuka dengan rapat umum pemegang saham tahunan Telkom tahun buku 2019 yang menyetujui pembagian dividen sebesar 15,26 triliun. Dilanjutkan dengan peresmian tayangan perdana kanal berita berbahasa Inggris Southeast Asia Today atau SEA Today oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pada Oktober 2020, Telkom melakukan pengalihan kepemilikan 6.050 menara telekomunikasi Telkomsel ke Mitratel. Penguatan bisnis Mitratel ini menjadikan Telkom melalui anak usahanya tersebut sebagai perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Telkomsel juga melakukan investasi di perusahaan Gojek senilai 150 juta US dollar. Kolaborasi antara Telkomsel dan Gojek ini pun dinilai dapat mendorong adopsi ekonomi digital di Indonesia. Di bulan November 2020, MDI Ventures, perusahaan modal Ventura milik Telkom, bersama dengan Vince Capital, berkolaborasi meluncurkan Arise Fund, yaitu sebuah badan investasi dengan fokus pendanaan tahap awal bagi startup teknologi Indonesia. Terutama bagi startup yang muncul di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda di tahun 2020 ini. Setelah 25 tahun melaksanakan penawaran saham perdana ke publik atau IPO secara nasional maupun global, Telkom menyatakan akan terus berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital menuju Indonesia maju. Sesaat lagi kita akan melihat berbagai pencapaian dari Telkom di masa pandemi. Tetap di Kaleidoskop Telkom 2020. Di tengah kondisi yang penuh tantangan, Telkom terus berupaya untuk membuktikan kapabilitasnya sebagai perusahaan telekomunikasi digital terbaik. Terbukti dengan berbagai achievement dan acknowledgement yang beriringan dengan pertumbuhan anak-anak perusahaannya. Apa saja yang telah dicapai oleh Telkom pada tahun ini? Kita simak bersama-sama cuplikan berikut ini. Dalam kurun 9 bulan berjalan di tahun 2020, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dan sehat dengan terus berfokus pada peningkatan layanan dan tingkat profitabilitas. Menutup kuartal 3 tahun 2020, Telkom tercatat berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 99,94 triliun rupiah. EBITDA atau Earnings Before Interest Tax Depreciation Amortization perseroan meningkat 7,1% menjadi 53,59 triliun rupiah. Selain itu, laba bersih tercatat sebesar 16,68 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 1,3%. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kontribusi serta peningkatan kinerja baik dari lini bisnis maupun anak perusahaan Telkom, seperti IndiHome sebagai produk yang kini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan pendapatan perseroan. IndiHome mencatat pendapatan sebesar 16,1 triliun rupiah. Selain itu, Telkomsel, entitas anak Telkom pada segmen bisnis mobile, mencatat pertumbuhan bisnis digital yang baik sebesar 10,6% menjadi 47,66 triliun rupiah. Dengan kontribusi yang semakin meningkat menjadi 73,2% dari total pendapatan Telkomsel.
Di samping itu, pelanggan IndiHome tumbuh 752.000 hingga akhir kuartal 3 2020 atau mencapai total lebih dari 7,76 juta pelanggan. IndiHome pun semakin optimis untuk mencapai target 8 juta pelanggan di akhir tahun ini. Begitu pula dengan Telkomsel yang kini telah memiliki 170 juta pelanggan, dengan pelanggan mobile data sebanyak 117,3 juta orang. Berdasarkan tren perubahan perilaku pelanggan selama masa pandemi, kerap kali terjadi lonjakan trafik telekomunikasi. Memperluas jaringan telekomunikasi, Telkom secara agresif membangun infrastruktur telekomunikasi. Salah satunya dengan konsisten membangun teknologi berbasis 100% fiber optik. Hingga September 2020, sepanjang 166.343 km fiber optik telah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sejak menjadi perusahaan terbuka pada 1995, saham Telkom terus menunjukkan prospek cerah pada masa mendatang. Tercatat, saham Telkom yang setiap tahun rata-rata naik lebih dari 10%. Berbagai penghargaan dan sertifikasi juga diraih oleh Telkom selama masa pandemi ini. Mulai dari sertifikat ISO 37001-2016, Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kemudian Latovi CSR Nusantara Award pada kategori peningkatan mutu pendidikan, predikat Gold Excellence Award dan Excellence in CSR Strategy dari HR Excellence Award, predikat Industry Leader selama 4 tahun berturut-turut dalam ajang BUMN Performance Excellence Awards. Selain itu, Telkom kembali dinobatkan sebagai peringkat pertama dalam Indonesia's 100 Most Valuable Brand 2020. Pada tahun ini, Telkom juga meraih predikat Best of the Best Awards 2020, The Top 50 Companies for 2020 dari Forbes Indonesia. Selanjutnya, Telkom dinobatkan sebagai Best Leader Factory 2020 dalam ajang Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020. Pada CNBC Indonesia Award 2020, Telkom meraih penghargaan The Best State-Owned Enterprise in Nation Building. Menutup akhir tahun, Telkom pun juga terpilih sebagai 2020 Indonesia Telecom Service Provider of the Year dalam ajang Frost & Sullivan Best Practice Awards 2020. Pemirsa, demikianlah kaleidoskop Telkom sepanjang tahun 2020 dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini menjadi momentum bagi Telkom tidak hanya untuk bertahan memberikan kinerja yang cemerlang, tetapi juga untuk melahirkan inovasi melalui produk dan layanan digital untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Telkom mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia tetap optimis untuk bersama melewati masa pandemi dan terus membangun perekonomian nasional, karena Telkom selalu ada untuk Indonesia. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri. Metro TV, knowledge to elevate.